memperbaharui informasi Anda bersama saya, Kiswa Ruslia. Informasi pertama datang dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, di mana korban gempa diminta untuk tidak bergantung dengan bantuan. 9 hari sudah terlewati pasca Mamuju, Sulawesi Barat diguncang gempa 6,2 magnitudo. Aktivitas ekonomi diharapkan mulai pulih. Korban gempa diminta untuk tidak terlalu bergantung dengan segala bantuan yang datang. Jika sudah bisa produktif, warga diminta mulai menjalankan rutinitasnya seperti sedia kala. Isu tsunami akan menyapu bersih pesisir pantai Mamuju, warga diminta untuk tidak percaya, apalagi mengkonsumsi kabar yang tidak jelas sumbernya. Sumber terpercaya hanya berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, dan sejumlah media massa yang terpercaya dan diakui keauratan informasinya. Kendati demikian, bantuan logistik yang masih ada tetap harus disalurkan, utamanya bagi daerah yang terisolir di bumi Manakara. Termasuk bantuan bangunan dan kompensasi bagi korban gempa yang mengalami kerugian material. Diketahui gempa berkekuatan 6,2 magnitudo telah mengguncang Mamuju dan Majene pada Jumat 15 Januari 2021. Sejumlah rumah, perkantoran, fasilitas umum, dan infrastruktur di sana mengalami kerusakan. Total 92 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini, terdiri dari 81 orang di Mamuju dan 11 orang di Majene. Luka berat 426 orang, luka sedang 240 orang, luka ringan 2.703 orang. Sementara jumlah warga yang mengungsi sebanyak 89.624 orang yang tersebar di beberapa titik. Informasi selanjutnya masih dari Kabupaten Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat, di mana tanggap darurat pasca gempa di Mamuju diperpanjang hingga Februari. Status tanggap bencana di 2 kabupaten yang telah diguncang gempa, Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, masyarakat diwajibkan untuk tetap waspada. Juru bicara tanggap bencana Sulbar mengatakan bahwa masa tanggap bencana di 2 wilayah ini diperpanjang hingga sekitar awal Februari 2021 mendatang. Kendati demikian, warga diminta untuk tetap waspada dengan adanya gempa susulan.
kasus dan dari mulut ke mulut diminta untuk tidak dipercaya. Selain itu, Gubernur Sulawesi Barat meminta warga yang masih mengungsi untuk kembali ke rumah masing-masing. Korban gempa diminta untuk tidak terlalu bergantung dengan segala bantuan yang datang. Jika sudah bisa produktif, warga diminta mulai menjalankan rutinitasnya seperti sedia kala. Sementara untuk pengurusan kompensasi rumah warga yang rusak akibat gempa, pemerintah akan memberikan bantuan. Rumah rusak berat akan diganti Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta. Masih dari Sulawesi Barat, di mana pengurusan rumah rusak akibat gempa hanya mengadu ke kepala dusun. Korban gempa di Sulawesi Barat diminta kembali ke rumah masing-masing. Namun bagi yang tempat tinggalnya rusak boleh mengadu ke pemerintah setempat. Juru bicara tanggap bencana Sulbar mengatakan bahwa rumah yang rusak akibat diguncang gempa 6,2 magnitudo pada Jumat lalu boleh segera melakukan pengurusan, di mana si pemilik rumah dipersilahkan untuk mengadu ke kepala dusun lingkungan, bisa juga ke kepala desa atau kecamatan. Kemudian proses pendataan rumah yang rusak awalnya dilakukan oleh pemerintah setempat. Dari hasil pendataan itu akan ada tim survei yang datang meninjau rumah yang mengaku rumahnya rusak. Sementara bagi warga yang kehilangan kartu keluarga atau KK ataupun kartu tanda penduduk atau KTP akibat gempa, hal itu tidak menjadi masalah. Namun pemerintah menegaskan bahwa pemberian kompensasi ini hanya untuk rumah tinggal. Selain itu, seperti kendaraan, rumah, sawah, dan lain sebagainya tidak termasuk. Sebelumnya, salah seorang warga yang menjadi korban gempa juga mengaku telah mendengar kabar jika rumah rusak akan diberikan kompensasi oleh pemerintah. Namun yang jadi persoalan, administrasi yang dibutuhkan terkadang menjadi kendala. Ia pun bermohon kepada pemerintah agar pengurusan itu dapat dipermudah. Kalau mereka tidak aktivitas ya, kita juga susah. Kita juga yang tidak ini mau makan sudah kalau kita bekerja. Jadi petani kah, jadi nelayan kah, yang tidak ini mau makan sudah kalau kita bekerja. Jadi petani kah, jadi nelayan kah, Pemirsa, kita kembali ke informasi gempa di Sulawesi Barat, di mana Kepala BNPB positif COVID-19, masalah baru korban gempa kembali terjadi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo yang terpapar COVID-19 menjadi perhatian serius bagi masyarakat, khususnya bagi korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat yang sempat dikunjungi oleh Jenderal TNI berpangkat bintang 3. Mencegah hal itu di tengah masa tanggap bencana tahap pertama ini, juru bicara tanggap bencana Sulbar, Nasir, mengatakan warga atau pihak lain yang pernah kontak langsung dengan Doni diwajibkan untuk lebih ketat menerapkan protokol kesehatan, terutama menjalani rapid test atau swab test untuk mengetahui apakah dirinya juga ikut terpapar. Jika benar, diwajibkan untuk isolasi mandiri dan menghindar dulu kontak fisik dengan orang lain yang tertimpa gempa. Doni Monardo diketahui sempat mengunjungi posko utama gempa di pelataran kantor Gubernur Sulawesi Barat pada Sabtu malam. Doni yang saat itu didampingi oleh Gubernur Sulbar dan sejumlah pihak terkait lainnya hadir menggelar rapat sehari pasca gempa mengguncang Sulawesi Barat yang berkekuatan 6,2 magnitudo. Di tempat tersebut, Basarnas, Kapolda, TNI, warga sekitar, bahkan jurnalis sekalipun hadir dalam rapat itu dan terjadi kerumunan meski sebagian besar yang hadir saat itu memakai masker, namun penularan COVID-19 bisa saja terjadi. Pantauan di pusat perkantoran Mamuju misalnya, tepatnya di sejumlah tempat pengambilan bantuan dari korban gempa, warga rela berdesak-desakan dan tidak menjaga jarak. Nasir pun mengimbau agar warga apalagi pejabat lainnya untuk tidak terlalu lama berada di dalam kerumunan, apalagi hingga saling kontak fisik. Untuk itu pihaknya menyediakan tempat khusus bagi orang yang terpapar COVID-19 di Sulawesi Barat, seperti tenda ataupun rumah sakit yang ditunjuk.
Informasi selanjutnya, tidak semua korban gempa yang meninggal mendapatkan kompensasi, termasuk Kepala Dinas PU Mamuju. Jumlah korban meninggal akibat gempa 6,2 magnitudo di Sulawesi Barat telah mencapai 92 orang. Namun rupanya tidak semua mendapat kompensasi. Korban yang mendapat kompensasi hanyalah mereka yang meninggal dunia saat gempa terjadi, yakni pada hari Jumat 15 Januari 2021 lalu. Termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mamuju Salihin Saleh yang tertimbun bangunan rumahnya di Jalan Pontiku. Beberapa saat ditemukan, Salihin dibawa ke Rumah Sakit Plamonia Makassar. Beberapa hari setelah dirawat di sana, Salihin pun mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit tersebut pada Kamis 21 Januari pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Nasir mengatakan bahwa yang mendapat kompensasi hanyalah istrinya saja, bernama Adriani, yang ditemukan meninggal dunia tertimbun bangunan rumah yang juga pada saat itu runtuh akibat gempa. Namun Nasir sampai saat ini belum menyebut soal nilai kompensasi bagi korban yang meninggal dunia pada saat kejadian. Informasi selanjutnya, tidur di pinggir jalan, pengungsi di Mamuju terserang penyakit ispa. Kondisi sejumlah pengungsi gempa di Kabupaten Mamuju ternyata kian memprihatinkan. Banyak dari mereka yang diserang penyakit infeksi saluran pernafasan. Mereka yang diserang penyakit ini mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Penyebabnya mereka sudah terlalu lama mengungsi dan tidur di bawah tenda dan di pinggir jalan. Akibatnya kotoran dan debu di tanah atau asap knalpot kendaraan yang melintas pun terhirup oleh para pengungsi. Bahkan tak sedikit pula bayi yang juga menghirup udara kotor tersebut. Persediaan air bersih bagi para pengungsi di pinggir jalan juga masih bermasalah. Apalagi yang selama ini dibutuhkan pengungsi setiap harinya yaitu air bersih. Selain itu, kondisi cuaca yang kadang berubah-ubah juga menjadi penyebabnya. Di bumi Manakara ini terkadang hujan mengguyur dan kadang pula ada terik matahari. Beruntung sudah ada tenaga medis dan relawan setempat yang membantu para pengungsi. Kendati demikian, masalah itu diharapkan menjadi perhatian pemerintah setempat. Berdasarkan data yang diterima dari Satgas Tanggap Bencana Sulbar, jumlah pengungsi saat ini sebanyak 89.624 orang, terdiri dari 60.505 di Mamuju dan 29.199 orang di Majene. Kita beralih ke informasi di Manado, di mana Sulawesi Utara dirundung duka dalam sepekan. Yang paling banyak dengan diare. Selain itu apa lagi? Itu memang apa penyebabnya? Kalau untuk penyebabnya yang jelas karena posisinya kondisi masyarakat yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian dengan cuaca seperti saat ini, ada hujan, panas, jadi menimbulkan daya tahan tubuh mereka turun sehingga gampang terserang penyakit saluran pernapasan. Pada pukul 4 sore ini belum juga reda, nampak di depan puskesmas Ramadan Aweru air begitu banyak. Kita lihat puing-puing di seputaran pintu gerbang terminal. Inilah suasana air yang begitu keras. Nampak pintu terminal masuk ke kawasan. Inilah yang terjadi. Suasana
kebutuhan vaksin untuk Sulawesi Selatan sebanyak 66.640 dan jumlah ini sudah terpenuhi. Dengan dikawal ketat aparat kepolisian lengkap dengan kendaraan taktis, 36.640 vaksin COVID-19 tiba di Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar siang tadi. 66.640 vaksin saat ini berada di ruang penyimpanan yang telah disiapkan di Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Adapun untuk distribusi vaksin ke 24 kabupaten kota di Sulsel akan dilakukan dalam waktu dekat. Mengingat izin edar vaksin telah ada di provinsi. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan juga mengatakan bahwa simulasi terkait penggunaan vaksin di puskesmas termasuk melakukan koordinasi di tingkat kabupaten kota. Dari 66.640 unit vaksin COVID-19, jatah tiap kabupaten kota berbeda-beda, di mana Kota Makassar mendapat jatah vaksin terbanyak sebesar 15.355 vaksin, disusul Pangkep 3.151 vaksin, dan yang sedikit adalah Takalar 1.307 vaksin. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan mendistribusikan vaksin tahap awal ke 3 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan distribusi vaksin Sinovac COVID-19 dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Untuk tahap awal ini distribusi sementara hanya dilakukan di 3 kabupaten kota, di mana ada Kota Makassar, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Maros. Distribusi di 3 kabupaten kota ini dikarenakan Kota Makassar adalah epicentrum Sulsel, sementara Goa dan Maros merupakan penyangga ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk Kota Makassar mendapat jatah 32.200 dosis vaksin, kemudian di Kabupaten Maros 3.640 dosis vaksin, dan Kabupaten Goa 4.080 dosis vaksin. Saat upaya distribusi vaksin berlangsung, nampak aparat kepolisian bersenjata lengkap melakukan pengawalan ketat. Selain itu, petugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM juga turut hadir melakukan pengawasan. Mereka memantau kelayakan tempat vaksin serta suhu tempat penyimpanan vaksin, begitu sampai ke kantor Dinas Kesehatan di 3 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Diketahui sedikitnya 39.920 dosis vaksin Sinovac COVID-19 di Sulawesi Selatan. Kita beralih ke Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang menjadi orang pertama disuntik vaksin COVID-19 di Sulawesi Selatan. Dirinya ditunjuk jadi orang pertama disuntik vaksin di Sulsel setelah Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dinyatakan batal divaksin karena tidak memenuhi persyaratan saat screening. Terlihat, Andi Sudirman mengambil nafas panjang saat dokter yang tengah memegang jarum suntik bersedia menyuntik vaksin tersebut ke lengan Andi Sudirman. Saat jarum suntik telah mendekat di lengan Andi Sudirman, tiba-tiba Andi Sudirman mengangkat tangan sebelah kanan menahan dokter untuk menyuntiknya. Setelah kembali mengambil nafas panjang, Andi Sudirman pun disuntik vaksin COVID-19. Diketahui sebelumnya, selain Nurdin Abdullah, Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam juga batal divaksin Sinovac setelah tidak memenuhi syarat. Berdampak di belakang. Aku di belakang. Taruh di belakang. Luar biasa Pak Wagub. Kecil suntiknya. Aduh. Habis setelah divaksin, ya alhamdulillah hanya ada sedikit pegal-pegal saja, pakai suntik saja. Waktunya 30 menit untuk dikontrol dalam waktu 30 menit. Ya
saja, saya mau apa namanya, kopi kan namanya. Nah, agak sedikit saja, sedikit sekali. Biasa itu reaksi. Ya, pasti bagian yang disuntik aja, ada sedikit. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya di mana Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah akhirnya mengikuti program vaksinasi COVID-19 setelah pekan lalu gagal lantaran tidak memenuhi persyaratan. Sebelumnya diberitakan, Gubernur Sulawesi Selatan batal menjadi orang pertama yang menerima vaksin COVID di Sulsel. Padahal sejak beberapa waktu lalu Nurdin mengaku siap untuk menjadi orang pertama di Sulsel yang akan disuntik. Namun menjelang pelaksanaan vaksinasi serentak yang digelar pekan lalu, Nurdin Abdullah dinyatakan tidak memenuhi sejumlah syarat untuk mendapatkan vaksin Sinovac. Salah satunya istri dari orang nomor 1 Sulsel ini terkonfirmasi positif COVID-19. So, PCR-nya negatif. Ini Ibu jangan ada. Alhamdulillah saya sudah sehat. Hari ini saya datang sendiri untuk mengambil vaksin, ya. Dan saya kira setelah observasi 30 menit, alhamdulillah tidak ada masalah, ya. Dan tidak ada rasa sama sekali, ya. Ya hanya rasa kayak digigit semut aja. Alhamdulillah. Jadi saya kira saya mengimbau kepada seluruh masyarakat karena ya, satu-satunya solusi pandemi tidak ada rasa sulit bagi kita semua adalah ya, hanya rasa. Ya, terlalu banyak pertanyaannya. Bagi vaksin tahap kedua mencapai 55.760 dosis vaksin, sehingga total yang ada di kantor Dinas Kesehatan Sulsel mencapai 82.480 unit. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.
pemirsa, kembali lagi di live virtual news bersama saya Kiswa Ruslia. Dan kita ketahui bahwa pro kontra terkait efektivitas vaksin COVID-19 ini masih merebak di kalangan masyarakat luas. Untuk mengetahui bahwa vaksin ini apakah menjadi solusi atau bencana, kita sudah terhubung dengan Ketua Tim Epidemiologi Kota Makassar, Bapak Ansar Yadi. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu juga kita sudah terhubung dengan tim ahli pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dr. Muhammad Firdaus. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Mbak Kiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk membahas mengenai vaksin COVID-19 ini saya ke Pak Ansar Yadi dulu. Pak Ansar Yadi, ini kalau misalnya kita bicara soal tingkat kepatuhan masyarakat sejak adanya vaksin COVID-19, bagaimana Pak tingkat kepatuhannya? Ya, kalau data tentang kepatuhan yang kita ukur dari pemakaian masker, kemudian tidak berkerumun, kemudian rajin cuci tangan, itu kan agak sulit kita dapatkan. Ada yang rutin, tapi menurut saya sepertinya sih overestimate karena kita tidak melakukan monitoring secara reguler. Tidak ada mekanisme yang secara reguler yang valid untuk menilai seberapa patuh orang terhadap penggunaan masker, terhadap tidak berkerumun dan kebiasaan cuci tangan. Yang bisa mungkin kita ukur itu adalah bagaimana mobilitas penduduk yang kita bisa lihat di population mobility yang biasa kita dapatkan di Google. Tapi saya belum dapat data yang terakhir seberapa jauh tingkat kepatuhan yang ada sekarang ini, apalagi setelah dilakukannya vaksinasi yang baru diintroduce kira-kira dalam 1 minggu ini. Ya, jadi belum banyak kita dapatkan data tentang kepatuhan masyarakat ya. Pak, kalau misalnya setelah vaksin ini ada, apakah tingkat penularan virus di Kota Makassar juga meningkat atau justru menurun? Kalau kita lihat yang divaksin ini kan yang awal-awal itu baru tenaga kesehatan. Ya. Ya, jadi baru kelompok populasi itu yang mungkin terlindungi. Masyarakat umum itu diperkirakan setelah Maret. Kalau semua berjalan dengan bagus, maka masyarakat umum baru bisa mendapatkan vaksinasi. Itu pun butuh waktu, kalau dihitung-hitung menurut pemerintah 1,5 tahun, baru bisa di-cover semua kalau semuanya lancar. Jadi kita bisa berhitung, kira-kira terjadi penurunan kalau herd immunity-nya itu sudah ya kira-kira minimal sekitar 70%. Ya baru kemungkinan itu akan menurun. Kalau di awal-awal saya kira belum bisa langsung begitu sebagian diimunisasi langsung turun secara drastis ya begitu. Ya, dan mungkin ini juga Pak yang banyak jadi pertanyaan terkait efektivitas dari vaksin COVID-19 ini sendiri. Mungkin dari saya beralih ke Bapak Dr. Muhammad Firdaus, mungkin yang bisa menjawab bagaimana sih Pak efektivitas dari vaksin ini sendiri? Mengingatkan banyak di luar sana yang masih pro kontra. Iya. Ini punya efek samping tidak sih, berbahaya tidak? Bisa dijawab Pak. Iya. Ya, terima kasih Kiswa. Pertanyaannya itu bagus sekali karena memang itu jadi pertanyaan kita semua toh, terkait dengan efektivitas. Memang yang kemarin diumumkan oleh Balai POM pada minggu lalu itu dikatakan bahwa efikasinya itu 65%. Tapi efikasi 65% itu di atas dari standar WHO yaitu 50% efikasi. Tapi kalau kita bandingkan dengan efikasi 50% saja itu sudah sangat luar biasa. Yang berarti jadi kalau misalnya ada 10.000 orang divaksin, ada 10.000 orang yang tidak divaksin, dari 10.000 ini yang tidak divaksin itu ada yang tertular 100 orang dan yang tidak divaksin yang itu tadi yang tidak divaksin ada 100 orang, sedangkan yang divaksin hanya 50 orang. Jadi efikasi 50% saja itu berarti sudah menurunkan 50% dari dibandingkan dengan orang yang tidak divaksin. Dan apabila kita bandingkan dengan efikasi data yang ada di Bandung dilaksanakan oleh BUMN kita yaitu PT Bio Farma, itu efikasinya 65,3%. Itu luar biasa sekali. Bisa menekan kematian. Kemudian kalau kita lihat berita ada disampaikan di berita bahwa di
di Brasil katanya efikasinya hanya 50%. Tapi kalau kita baca baik-baik beritanya di situ, itu efikasi 50% itu, jadi orang mungkin tertular, tapi dia gejala klinisnya ringan, tidak ada gejala sama sekali. Sedangkan kalau dilihat dari fungsi vaksin untuk mencegah orang menjadi kasus yang sedang sampai berat, sedang itu sampai menimbulkan sesak nafas, itu 100%. Jadi kalau kita lihat datanya, data efikasi dari vaksin itu, dia bisa 100% mencegah kasus sedang, apalagi kasus berat, apalagi kematian. Jadi yang bisa kita lihat dari vaksin Sinovac yang sekarang kita gulirkan di pemerintah Indonesia itu bisa mencegah kematian 100% berdasarkan atas data yang kita lihat dari 10.600 responden vaksin uji klinis tahap ketiga yang ada di Brasil. Kemudian itu terkait dengan efektivitas dari vaksin. Kita banyak bertanya-tanya terkait dengan keamanannya, safety-nya. Nah, sebenarnya sebelum kita melakukan uji klinis kepada puluhan ribu orang, kita melakukan uji klinis dulu kepada 10 orang, yang namanya uji klinis tahap pertama, yaitu kepada puluhan orang. Kemudian kita masuk ke uji klinis tahap kedua pada ratusan orang. Uji klinis tahap pertama dan tahap kedua, itu fokusnya adalah untuk keamanan vaksinnya. Jadi kalau kita bicara keamanan vaksin, sebenarnya itu sudah dilakukan uji klinis sejak bulan 4 sampai bulan 7 tahun lalu. Begitu. Jadi sebenarnya masalah keamanan itu sudah jauh sebelumnya, sebelum kita membicarakan tentang efektivitas dari vaksin ini. Tapi bagaimana dok ketika setelah divaksin, mungkin dari keamanan yang 100 orang tadi itu, bagaimana keamanan mereka? Apakah mereka memiliki gejala efek samping yang bisa dari ringan sampai sedang mungkin dok? Karena kan banyak juga yang mempertanyakan bahwa setelah kita disuntik vaksin, apa sih gejalanya? Ya, kalau kemarin kalau kita lihat laporan dari sempat dipublikasikan di Journal of American Medical Associations dari Amerika Serikat, yang mereka sudah melakukan vaksinasi kepada jutaan orang, memang ada reaksi anafilaktik namanya, itu sejenis reaksi alergi, tapi itu hanya didapatkan dari 11 per 1 juta orang yang divaksin. Jadi sangat sedikit. Jadi ada reaksi alergi, memang terjadi, tapi itu hanya 11 per 1 juta orang. Jadi sangat sedikit dan tidak ada yang mengalami kematian akibat dari vaksinasi. Seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat membandingkan antara manfaat dan bahayanya, itu sangat jomplang, jauh sekali Mbak. Karena kalau tidak divaksin bisa menyebabkan kematian, sedangkan mungkin kalau divaksin memang ada efek samping yang sangat minimal. 11 per 1 juta itu 0,00001. Iya. Dan ini juga mungkin dok kan beberapa saya juga lempar pertanyaan ke media sosial dan banyak yang mempertanyakan juga bahwa banyak ada beberapa lah data yang peristiwa menunjukkan bahwa setelah divaksin ada juga yang meninggal atau ada juga yang kembali kena COVID. Nah itu seperti apa dok? Oke, mungkin ya izin saya menjawab karena memang kalau di luar negeri seperti di Amerika Serikat, di Inggris dan di Israel ini sekarang sudah 40% penduduknya yang sudah divaksinasi. Tadi saya lihat datanya di Our World in Data itu sudah cukup banyak. Nah di ketiga negara tersebut mereka fokus kepada orang yang usia lanjut. Jadi mereka fokus kepada orang yang di usia 60 tahun. Cuma kalau kita di Indonesia, kita fokus pada nakes dulu pada 1 dan 2 bulan ini. Mungkin bulan Maret baru kita bisa masuk ke usia lanjut. Mereka fokus kepada usia lanjut. Nah, jadi misalnya ada 5 juta orang usia lanjut. Jadi sangat wajar kalau 5 juta orang, sangat wajar secara statistik kalau 5 juta orang tersebut ada yang mengalami serangan jantung, ada yang mengalami stroke, baik divaksinasi maupun tidak divaksinasi. Karena memang di situ jadi itu normal seperti itu. Jadi yang bisa kita lihat secara sains adalah ada kejadian kematian itu bukan karena vaksin, karena memang it's natural. Kemudian kita lihat kan ada laporan bupati dan kepala dinas di Jawa yang akhirnya positif COVID setelah divaksinasi. Nah ini yang harus kita tahu juga di masyarakat adalah bahwa setelah divaksinasi, vaksin itu membutuhkan waktu 14 hari atau lebih dari 2 minggu setelah dosis yang kedua untuk memberikan kekebalan kepada kita. Jadi kalau kita lihat timeline-nya setelah divaksin
8 hari atau 9 hari setelahnya, kemungkinan sebelum terbentuk vaksinasi, kedua bapak tersebut tertular. Berarti Jadi artinya dok, setelah disuntik vaksin pertama ini masih berpotensi untuk terkena penyakit virus corona sebelum disuntik vaksin kedua? ya, jadi kita harus menunggu 2 minggu setelah dosis yang kedua untuk terbentuk kekebalan. Jadi memang setelah divaksin, jangan seperti yang setelah divaksin langsung melakukan kerumunan atau ada pesta-pesta, itu berbahaya. Jadi memang setelah divaksin tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Karena untuk bekerja dia butuhkan waktu dulu. Jadi kalau kita lihat Sinovac ini kan setelah divaksin kita datang lagi 14 hari setelahnya atau 2 minggu setelahnya, dan setelah di dosis yang kedua kita menunggu lagi 14 hari setelahnya. Jadi kalau berjalan lancar kita menunggu 1 bulan dulu baru terbentuk kekebalan, baru vaksinnya betul-betul bisa bekerja. Baik, dan tadi kita juga sudah tahu bahwa khusus di Sulawesi Selatan ini ada 3 kabupaten kota yang didistribusikan vaksin, Kota Makassar salah satunya. Nah, saya kembali ke Bapak Ansar Yadi ini, realistiskah Pak kalau kita tahu bahwa data dari Dinas Kesehatan Sulsel mengatakan bahwa target 300 per hari. Dari data yang saya dapatkan ini harus divaksin itu 59.127 nakes. Sementara target 300 orang per hari. Apakah itu cukup Pak dengan target sampai Maret? Iya, saya kira Dinas Kesehatan sudah mengkalkulasi berapa jumlah nakes yang perlu divaksin seperti yang disebutkan tadi, kemudian berapa tenaga yang siap untuk melakukan itu, dan dari kalkulasi itu akan keluar berapa per hari target kira-kira yang perlu diselesaikan. Tentu dengan hitung-hitungannya adalah semua berjalan sesuai dengan perkiraan bahwa tidak ada masalah dengan nakesnya, tidak ada pengurangan terhadap jumlah orang yang akan melakukan vaksinasi. Jadi saya kira itu adalah target realistis yang bisa dicapai. Dalam realitasnya bisa ada penambahan dan pengurangan tergantung barangkali dari berapa banyak SDM yang dimiliki untuk melakukan proses vaksinasi itu. Kira-kira begitu. Dan Pak Ansaradi, mungkin ini Pak, kita juga kan tahu bahwa vaksin ini baru ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Nah, wajar apabila masyarakat masih banyak yang menolak, apalagi beberapa pemberitaan beredar bahwa ada nakes yang menolak. Nah, itu bagaimana meyakinkan masyarakat dan tenaga kesehatan untuk ingin melaksanakan vaksinasi, Pak? Iya, jadi hampir semua vaksin yang diintroduce yang baru itu memerlukan teknik komunikasi yang bagus supaya masyarakat mau menerima. Bukan hanya kali ini, beberapa vaksin sebelumnya yang baru dilakukan seperti vaksin rubella dulu, mungkin masih ingat, digabung dengan campak, ada isu kehalalan, itu juga menjadi tantangan. Dan sekarang ini adalah banyak sekali yang masyarakat belum tahu tentang banyak hal dari vaksin ini. Dan tugas dari tenaga kesehatan adalah bagaimana menyampaikan informasi yang benar kepada seluruh elemen masyarakat tentang vaksinasi ini. Karena melakukan vaksinasi mungkin kita bisa selesaikan seperti yang Anda sampaikan tadi rata-rata per hari. Tapi menghadapi hoax ini, menghadapi miskonsepsi tentang vaksinasi, tantangannya jauh lebih berat dibandingkan melaksanakan vaksinasi itu sendiri. Dan ini akan sangat menentukan keberhasilan vaksinasi ke depan. Jadi saya kira di sini tantangan dari tenaga kesehatan khususnya bagian promosi kesehatan, bagaimana menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, bagaimana melibatkan seluruh stakeholders, seluruh masyarakat untuk ikut serta di vaksinasi. Jadi bukan hanya tenaga kesehatan, mungkin nanti suatu saat adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuka masyarakat untuk ikut serta sehingga masyarakat itu bisa lebih yakin. Iya, dan tadi kan dikatakan bahwa perlu dilibatkan dan diikutsertakan peran dari tenaga kesehatan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat pada umumnya. Nah, kalau misalnya dari Dokter Firdaus sendiri sejauh ini perannya sebagai dokter, khususnya pelaksanaan vaksinasi ini seperti apa, Dok? Apakah sudah memang mensosialisasikan kepada masyarakat luas atau seperti apa?
Iya, jadi memang sekarang yang kita perlu pahami bahwa kita tidak berada pada kondisi apakah kalau saya tidak vaksin, saya tidak akan apa-apa saja. Cuman kalau kita lihat ini, kita monitor virusnya, memang di beberapa negara itu sekarang sudah heboh-hebohnya. Contoh di Amerika Serikat, mereka sempat berdiskusi yang sangat panjang terkait dengan, karena ini kan vaksin 2 dosis. Mereka memikirkan bagaimana kalau orang sudah divaksin, nggak usah dikasih dosis yang kedua, supaya semakin banyak orang yang bisa diberikan vaksinasi secepat mungkin. Karena memang kemarin kita dapat laporan tentang ada varian baru. Jadi ini virus, jadi ada varian-variannya juga. Ada varian baru di Inggris, dan itu berdasarkan hasil laporan dia lebih cepat penularannya 2 kali lipat. Itu 1,040 sampai 80% lebih menular dibandingkan dengan yang varian yang lama. Jadi mereka mempertimbangkan untuk segera divaksinasi. Kemudian beberapa hari yang lalu juga ada varian baru juga yang ditemukan di Afrika Selatan. Memang sampelnya sedikit sekali, hanya 44, tapi didapatkan 21 dari 44 itu tidak terbentuk antibodinya. Jadi orang yang sudah tertular tidak terbentuk kekebalannya. Jadi memang kita harus berpacu. Jadi sekarang ini situasinya adalah situasi emergensi. Sebisa mungkin kalau kita mendapatkan undangan untuk dilakukan vaksinasi, kita harus melakukan vaksinasi. Karena kita ketahui bersama 40-60% dari penderita COVID itu tidak bergejala. Jadi ada kadang-kadang dalam satu keluarga tidak ada gejalanya, tapi tiba-tiba misalnya neneknya atau kakeknya sesak nafas tiba-tiba dan ternyata COVID. Nah seperti itu yang kita harus beritahu kepada masyarakat bahwa sebenarnya kita ini berada dalam situasi emergensi. Saya kalau dari Unhas mau ke flyover, kayaknya siang dan sore tidak pernah berhenti itu iring-iringan jenazah. Ambulans itu pasti selalu ada. Pernah satu hari 3 iring-iringan jenazah. Kita tidak sadar kalau ada sesuatu yang terjadi sekarang. Apakah itu bertanda bahwa memang di Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lainnya tengah dalam situasi emergensi, Dok? Iya, kalau saya sih itu pendapat pribadi. Mungkin saya juga salah lihat atau apa. Cuman memang kita dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini, kita tidak takut, tapi kita harus waspada. Jadi memang ada fenomena-fenomena yang kita harus bisa melindungi masyarakat kita, seperti itu. Jadi memang kita harus, kalau bisa, memang nanti pada saatnya kalau sudah ada vaksin, sebisa mungkin kita untuk segera vaksin. Karena sekarang dalam situasi emergensi. Semakin cepat kita vaksin, semakin bisa kita lindungi keluarga. Dan saya masih ke Dr. Firdaus ini. Karena sebagai dokter, apakah Dr. Firdaus sudah divaksin juga? Ya, saya coba cek kemarin. Saya kan menunggu. Kalau kita kan dengan sistem yang ada sekarang, kita menunggu SMS panggilan untuk datang vaksin, berada pada lokasi yang mana. Cuman saya menunggu 1 minggu ini belum ada SMS, dan saya coba cek di pedulilindungi.com, memang nama saya masuk ke dalam penerima vaksin, tetapi karena nomor teleponnya itu datanya masih kurang tepat, jadi memang tidak diberikan SMS. Tapi saya melihat dari perbincangan dari sesama sejawat tenaga kesehatan itu adalah kalau kita memang sudah terdaftar sebagai penerima vaksin, kita bisa melapor kepada pos pelayanan vaksinasi COVID-19, dan kita rencanakan kapan kita akan datang. Biasanya dengan cukup mencantumkan NIK, itu bisa diterima untuk dilakukan vaksinasi. Iya, dan kembali saya mau ke Bapak Ansariadi ini, kita kan tahu Pak, beberapa hari lalu juga berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan ini baru 10% yang melakukan vaksinasi khusus di kalangan dokter atau nakes. Nah, bagaimana? Apakah ini membuktikan bahwa memang informasi yang disampaikan ini belum sepenuhnya tersalurkan ke nakes khususnya, Pak? Oke, terima kasih. Mungkin sebelum saya sampai ke sana, saya ingin menjawab juga sedikit tentang situasi sekarang. Tadi ada pertanyaan yang disampaikan oleh moderator, apakah kita ini dalam situasi emergency, ya? Tadi sempat disinggung. Jadi dari awal Presiden sudah menyampaikan yang disebut dengan public health emergency, jadi darurat public health. Jadi sampai sekarang itu belum dicabut. Situasi sekarang adalah dalam situasi public health emergency sejak Februari atau Maret kalau saya tidak salah tahun lalu.
Dan itu yang menyebabkan kondisinya sekarang jumlah orang yang sakit terkait dengan COVID mungkin dalam 1-2 hari ini sudah mencapai 1 juta di Indonesia, dan angka kematian juga semakin meningkat dari hari ke hari. Terkait dengan pertanyaan tadi jumlah nakes yang di Makassar, saya belum dapat informasi dari Dinas Kesehatan jumlah ini apakah sudah sesuai dengan targetnya atau lebih dari targetnya, atau apa hambatan yang mungkin dihadapi sehingga nakes itu belum divaksin semua, apakah memang belum dijadwalkan atau ada faktor lain yang menyebabkan coverage-nya menjadi rendah. Tapi saya kira ini menjadi tantangan bagi Dinas Kesehatan untuk bagaimana caranya supaya coverage ini bisa lebih tinggi, menambah tentunya penyampaian kepada para nakes, mereschedule semua nakes yang akan diberikan vaksinasi yang memenuhi syarat. Saya kira begitu. Ya. Dan kita juga tahu ini Pak, kalau misalnya disuntik vaksin kalaupun misalnya kita berencana untuk suntik vaksin, tetapi karena tidak memenuhi syarat, karena setahu saya ada 16 pertanyaan yang harus dijawab, seperti salah satunya Gubernur Sulawesi Selatan ya Pak Nurdin kan sempat batal divaksin. Nah, bagaimana sih Pak setelah dinyatakan batal untuk divaksin, berapa hari begitu harus ada informasi lagi bahwa dia bisa divaksin? Mungkin saya ke Dokter Firdaus, silakan mungkin Dok. Ya, memang ada beberapa kondisi-kondisi yang tidak diperbolehkan untuk vaksinasi. Contoh misalnya hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi memang kalau diharapkan ya kita harus paham juga bahwa vaksin yang ada sekarang kan memang kita masuk melalui emergency use authorization. Walaupun memang kita harapkan sebanyak mungkin orang bisa mendapatkan itu, tapi kita harus lihat juga dari apakah ini diperbolehkan sesuai dengan uji klinis yang sudah dilalui. Jadi memang tetap harus diikuti dulu. Cuma kita menunggu lagi emergency use authorization pada beberapa kondisi tertentu. Contoh misalnya, contoh misalnya yang di Bandung sekarang yang kita laksanakan itu adalah uji klinisnya kan usia 18 sampai 59 tahun. Sedangkan vaksin Sinovac yang kita gunakan saat ini itu juga diuji klinis di Brasil dan juga diuji klinis di Turki serta juga diuji klinis di Chili. Sedangkan kalau kita lihat di Brasil itu mereka usianya bukan 18 sampai 59 tahun, tapi dia lebih dari 18 tahun. Jadi kalau memang kita sudah siapkan dosis yang cukup, kita bisa mulai mungkin juga emergency use authorizations atau otorisasi emergensi kepada yang berusia di atas 59 tahun. Jadi seperti itu. Dan kita juga menunggu vaksin yang datang, contoh misalnya AstraZeneca dari Oxford, dari Inggris, karena mereka itu melakukan banyak uji klinis yang cukup komprehensif. Misalnya bagaimana dengan penderita hipertensi, apakah bisa dikasih? Kalau uji klinis dari Oxford mengatakan dia lolos, keamanan dan efektivitasnya, bisa kita langsung lakukan lagi. Jadi memang yang belum lolos screening, kita menunggu emergency use authorization selanjutnya, satu. Dan kita juga menunggu kedatangan dari spesimen yang akan vaksin yang lain yang akan datang, yang sesuai dengan kondisi dari masing-masing penerima vaksin. Mungkin seperti itu. Berarti ada potensi Dok, dua jenis berbeda, beda vaksin ini. Kualitasnya kan juga sama atau bagaimana? Iya, kita akan pakai kalau salah sampai 7 jenis vaksin ya. Oh, ada 5 jenis vaksin yang saya lihat dari laporan dari Menteri Kesehatan yang pertama. Tapi kalau tidak salah, kita sudah ada bikin agreement dengan 7 vaksin. Saat ini dikembangkan 180-an lebih vaksin. Cuma memang ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Sinovac itu berhasil, lolos uji fase 3. Pfizer juga berhasil, AstraZeneca. Nanti kita akan lihat. Jadi yang mana yang datang. Jadi seperti itu. Ya. Jadi banyak jenis vaksin yang akan kita gunakan sesuai dengan kondisi dari penerima vaksin. Nah mungkin juga kalau misalnya kita bicara soal beda setiap kualitas vaksin itu berbeda-beda. Nah banyak pertanyaan yang muncul Dok, bahwa bagaimana sih misalnya dengan jenis vaksin dengan harga yang lebih murah mungkin dikhususkan kepada masyarakat, sementara yang lebih mahal dikhususkan kepada pejabat. Mungkin dokter bisa menjawab bagaimana pemikiran masyarakat seperti itu. Ya. Kalau kita lihat memang kan ada beberapa masyarakat kita
bilang kita menunggu yang Pfizer. Cuman memang Pfizer itu kita harus mempersiapkan infrastruktur kita, infrastruktur logistik kita, karena dia kalau kita mau distribusikan itu suhunya minus 70 derajat Celcius. Jadi itu sangat dingin. Jadi di bawah dari titik beku es, kita harus memiliki sistem distribusi seperti itu. Itu yang lagi kita persiapkan. Dan kebetulan kita bisa mendapatkan kontrak lebih awal untuk Sinovac. Beberapa negara lain di seluruh dunia yang tidak beruntung, baru bisa dapat vaksin itu pada tahun 2022. Tahun depan tikodong. Sedangkan kita cukup beruntung di Indonesia bisa mendapatkan dosis vaksin Sinovac. Jadi sebenarnya untuk terkait kualitas, bisa saya katakan bahwa Sinovac ini pun ini cukup bagus efikasinya. Safety-nya juga sudah melalui tahap uji klinis fase 1 dan fase 2 dengan sangat baik. Jadi memang bisa kita gunakan. Tapi kalau kita monitor hoax di beberapa negara yang menggunakan Pfizer, mereka menunggu vaksin Sinovac. Karena katanya Pfizer itu, Sinovac itu lebih bagus daripada Pfizer. Sedangkan kalau di Indonesia, mereka menunggu Pfizer, kita menunggu Pfizer karena Pfizer lebih bagus daripada Sinovac. Jadi kebalik-balik seperti itu. Nah kalau misalnya begitu bagaimana itu dok? Kalau misalnya kita terbalik-balik informasinya, jadi masyarakat harus lebih ke yang mana ini? Kalau saya memang itu ekspresinya kita ya, karena memang vaksin kan hal baru. Ini vaksin tidak cukup. Pertama kali dikeluarkan datanya ini virus COVID-19 itu pada tanggal 10 Januari tahun 2020. Dan di situ mulai dikembangkan vaksinnya. Jadi bayangkan kurang dari 1 tahun kita bisa kembangkan vaksin baru. Itu hal yang baru. Jadi memang kalau saya sangat manusiawi sekali, kita mendapatkan teknologi baru yang mau dimasukkan ke dalam tubuh kita dan kita mungkin merasa masih belum terlalu yakin atau bagaimana. Itu manusiawi sekali. Tapi yang harus kita lakukan adalah, dan juga termasuk tugas saya adalah, kita mencoba mengkomunikasikan sains kepada masyarakat, memberikan kepada mereka apa yang kita bisa pahami dengan apa yang ada sekarang, itu supaya bisa melindungi masyarakat. Kenapa? Karena memang vaksin melindungi, 100% dia mencegah kematian. Jadi seperti itu. Jadi sekarang ini istilahnya secepat mungkin kita vaksinasi supaya kita minimalkan orang yang meninggal akibat COVID. Kita minimalkan orang yang meninggal. Iya, kalau misalnya kita bahas soal data yang meninggal akibat COVID, ini saya mau ke Pak Ansaryadi. Ini data terakhir yang didapatkan epidemiologi untuk tingkat kematian di Kota Makassar sejauh ini berapa persen, Pak? Iya, kalau secara keseluruhan di Sulawesi Selatan itu ada sekitar kurang dari 2, sekitar 1,7-1,9% ya dari total yang dikonfirmasi kasus ini. Jadi dibandingkan dengan beberapa daerah atau kota di Indonesia, kematian di Sulawesi Selatan ini cukup rendah. Seperti di Jawa Timur itu sampai 7%. Di Sulawesi Selatan itu hanya kurang sedikit dari 2%. Jadi dibandingkan dengan beberapa daerah, dari segi kematian Indonesia itu tidak jelek-jelek juga, ya, tidak sejelek yang kita bayangkan. Cuma memang masih lebih di atas dari seperti seperti Jakarta. Tapi dibandingkan dengan lain seperti Surabaya, Semarang, kita tuh masih jauh lebih bagus. Artinya dari sisi kematiannya. Dan ini dok, Pak Ansaryadi ini setelah adanya vaksinasi, apakah bisa menekan penyebaran virus corona khususnya di Kota Makassar? Iya, kalau kita harapkan sih kalau cepat herd immunity bisa tercapai, maka kita bisa menyatakan sama dengan penyakit-penyakit lain yang dapat dicegah dengan imunisasi, bahwa penularannya itu bisa dikontrol. Dengan pengontrolan penularan, maka secara tidak langsung itu berarti juga menekan kematian. Nah itu sebabnya tadi apa yang disampaikan Dr. Firdaus bahwa kita sudah sangat bersyukur 65% efikasi. Kalau kita lihat yang seharusnya mungkin terinfeksi itu ada 1 juta, dengan adanya vaksinasi yang terinfeksi hanya 350.000, berarti kan kita menekan itu 650.000. Iya. Itu kalau kita lihat 65% dengan coverage yang perlu divaksinasi, itu manfaatnya secara public health sangat luar biasa, karena menekan jumlah orang yang sakit dan secara tidak langsung juga tentu akan mengurangi
kematian. Ya. Nah, kemudian terkait dengan pilihan vaksin tadi, saya kira tentu banyak pertimbangan. Salah satu disampaikan tadi Dr. Firdaus itu adalah bahwa untuk menyimpan vaksin dari Pfizer itu butuh infrastruktur yang bagus. Jadi kira-kira sama kalau kita analogikan, kita punya rumah tipe 36, kita mampu membeli mobil Land Cruiser, tapi kalau garasi tidak ada, ya Yaris cukup lah. Jangan dipaksakan nanti beli Land Cruiser-nya tidak terpakai gara-gara tidak bisa disimpan di garasi. Kira-kira begitulah analoginya menurut saya. Dan Pak, apakah bisa berpotensi lagi penyebaran virus lebih besar? Misalnya setelah vaksin ini, apakah ada potensi penyebaran lebih besar? Ya, kalau sudah tercapai herd immunity, kalau kita punya coverage vaksin itu sudah sekitar di atas 70%, maka secara tidak langsung itu sudah bisa mengendalikan penularan. Ada tetap akan ada kasusnya, tapi jumlahnya sangat sedikit. Itu yang disebut dengan terkendali. Ya, jadi kalau sudah sekitar 70% nanti sudah divaksinasi, maka berarti kan ada kurang lebih tinggal 30% orang yang masih rentan ya. Tapi kemungkinan untuk terjadinya perpindahan itu sudah sangat kecil karena sudah saling terlindungi dengan jumlah orang yang sudah tervaksinasi. Artinya penularan itu sudah terkontrol, tidak lagi terjadi peningkatan secara eksponensial seperti yang terjadi sekarang ini. Iya, tapi memang ini bisa dibilang vaksinasi ini menjadi solusi ya Pak ya di tengah pandemi saat ini. Salah satunya vaksinasi dan tentunya pasti protokol kesehatan. Iya, untuk saat ini tentu karena vaksinasi belum, artinya untuk mencapai coverage sampai sekitar 70% itu kan butuh waktu, mungkin 2 tahun. Dalam 2 tahun ini penularan masih bisa terjadi. Oleh sebab itu, selalu kita sampaikan bahwa protokol kesehatan wajib untuk kita lakukan sekarang sambil vaksinasi ini jalan. Jangan sampai baru divaksin 1 kali, seperti disampaikan tadi Dr. Firdaus, orang sudah mengira bahwa saya sudah divaksin hari ini, tidak usah pakai masker, saya bisa melakukan apa saja. Dan itu saja kan butuh waktu, misalnya kira-kira 1 bulan lah setelah antara yang pertama, yang kedua 14 hari kemudian baru terbentuk antibodi. Jadi tetap protokol kesehatan itu kita lakukan sambil menunggu coverage vaksinasi ini sampai pada sekitar 70%. Jadi kalau misalnya sudah 70% Pak, bagaimana protokol kesehatan juga tetap jalan setelah 2 kali disuntik ini? Kalau kita sampaikan ya, tentu siapa tahu nanti ada varian baru, kita nggak tahu. Ini kan masih banyak hal ya. Jadi penyakit ini kan banyak yang kita tahu, tapi jauh lebih banyak yang kita tidak tahu. Kalau vaksinasi yang sebelumnya kita sampaikan bisa seperti itu, tapi yang sekarang kan kita sampaikan bahwa kalau ini tidak terjadi apa-apa, maka diperkirakan bahwa kalau sudah terjadi herd immunity di atas 70%, maka itu sudah bisa terkendali. Tapi untuk sampai ke sana sekali lagi, itu butuh waktu. Mungkin pemerintah mengagendakan itu kurang lebih 1,5 tahun. Kalau semua berjalan normal. Ya, tapi kalau banyak hal yang kita bisa menghambat capaian itu, infrastruktur penyediaan vaksin, distribusi vaksin, penerimaan masyarakat, ya bisa saja 3 tahunan, 2-3 tahun baru itu bisa tercapai. Jadi sebelum sampai ke sana, ya protokol kesehatan harus kita tegakkan. Nanti sambil jalan kita lihat apakah ini bisa dikurangi atau tidak. Nanti akan ada riset lagi yang akan melihat ke sana. Iya, dan ini juga terdapat pertanyaan dari sosial media yang sudah saya dapatkan ini. Saya mungkin ke Dr. Firdaus dulu, banyak yang mempertanyakan ini dok, kan setelah nakes, selanjutnya masyarakat. Nah, banyak yang mempertanyakan bagaimana sih sistem atau cara pendaftaran vaksinasi ini? Apakah harus datang ke puskesmas kah, atau harus lewat online, atau seperti apa ini? Ya, untuk teknis vaksinasi, Mbak Kiswa, terima kasih pertanyaannya. Untuk teknis vaksinasi pada tahap yang kedua, jadi memang tahap pertama ini kan tenaga kesehatan, tahap yang kedua dan yang ketiga itu kita fokus kepada public official seperti polisi, tentara yang mungkin membantu kita untuk mengamankan ada di tengah masyarakat, pelayanan publik yang melayani kita untuk urusan administrasi itu juga divaksin.
dan juga kita akan fokus kepada orang tua. Tapi untuk teknis, bagaimana teknis di lapangan, kita menunggu arahan dan instruksi dari Kementerian Kesehatan. Apakah kita akan datang ke puskesmas atau bagaimana, atau nanti akan dilakukan sistem jemput bola. Kita lagi menunggu teknisnya. Jadi itu mungkin karena mungkin akan kita lakukan pada Maret, dan alhamdulillah kalau bisa kita lakukan pada pertengahan Februari. Tapi ini vaksinasi, jadi dia fasilitas kesehatannya bukan hanya fasilitas kesehatan pemerintah saja, tapi beberapa fasilitas kesehatan swasta juga turut dilibatkan untuk mencapai cakupan vaksinasi itu. Mungkin seperti itu Pak Kisma. Iya, dan juga ini mau ke Pak Ansariadi lagi nih. Ini kan kita tahu Pak bahwa memang anak-anak juga berpotensi untuk terjangkit virus, apalagi kan sesuai data yang saya dapatkan yang hanya bisa divaksin itu persyaratannya 18 sampai 69. Nah, bagaimana dengan mereka yang berada di bawah 18 tahun Pak? Ini kan anak-anak juga rawan untuk terkena penyakit atau virus corona ini. Mungkin Dr. Firdaus yang bisa memberikan jawaban lebih teknis ini terkait vaksinasi pada anak-anak. Silakan Dr. Firdaus. Iya, baik, terima kasih Pak Ansariadi. Jadi memang kita untuk bisa diperbolehkan dilakukan vaksinasi secara massal kepada masyarakat itu, kita memang membutuhkan lulus dulu uji klinis fase 3 yang dari tadi saya sebutkan. Dan sekarang yang dilakukan uji klinis itu paling rendah itu ada satu spesimen vaksin, yaitu AstraZeneca Oxford, yang mungkin akan datang pada bulan Juni di Indonesia. Uji klinisnya itu dilakukan pada anak yang berusia di atas 5 tahun. Jadi memang sekarang untuk anak itu masih sangat terbatas untuk diberikan vaksin, yang regimen vaksinnya belum ada. Yang Sinovac yang kita gunakan sekarang ini belum ada uji klinis yang dilakukan pada anak yang di bawah 18 tahun. Dan kalau kita lihat ada kan beberapa rumor yang beredar di masyarakat bahwa anak-anak itu lebih kebal terhadap COVID, anak-anak itu tidak mendapatkan dampak dari COVID, tapi kalau kita lihat beberapa publikasi yang sudah ada, ternyata anak-anak itu tidak bebas dari COVID juga, bisa juga terjangkit COVID. Jadi secara statistik itu bisa juga terjangkit oleh COVID. Jadi memang mengapa kita penting untuk melakukan vaksinasi adalah, misalnya saya punya anak di rumah yang berusia 4 tahun, 3 tahun. Kalau saya melakukan vaksinasi dan saya keluar masuk rumah, saya melindungi anak saya. Jadi itu prinsip dari vaksinasi. Vaksinasi itu eksternalitasnya sangat besar. Jadi pilihan saya untuk melakukan vaksinasi bukan hanya untuk melindungi saya, tapi juga untuk melindungi misalnya anak-anak saya yang belum bisa divaksin. Seperti itu. Iya. Dan bagaimana dengan yang tenaga kesehatan, Dok? Kan mengingat ini tenaga kesehatan juga menjadi kelompok yang rentan. Ya. Dan salah satu persyaratan untuk yang bisa divaksin ini kan penyintas COVID. Seperti itu, yang tidak boleh divaksin. Nah, bagaimana dengan tenaga kesehatan yang bisa dikatakan sangat rawan? Ya, jadi memang untuk saat ini yang kita lakukan di program pemerintah, karena emergency use authorization-nya itu, mohon maaf saya menggunakan bahasa Inggris, itu memang sesuai dengan uji klinis yang kita laksanakan di Bandung, itu tidak diindikasikan dulu kepada orang yang sudah pernah tertular COVID-19. Jadi memang tidak diindikasikan dulu. Tetapi kalau kita lihat data dari uji klinis yang dilakukan di Brasil, mereka tetap memasukkan orang yang sudah pernah tertular COVID juga. Jadi tidak disebutkan secara eksplisit pernah tertular oleh COVID. Jadi kita menunggu otorisasi untuk diberikan vaksinasi kepada orang yang sudah tertular COVID. Karena memang kalau kita lihat ada namanya reinfeksi. Jadi orang yang sudah sembuh pada di atas 3 bulan, 3 atau 4 bulan setelahnya, bisa kemungkinan dia tertular lagi COVID. Nah itu yang kita banyak dapatkan secara klinis adalah pada orang yang COVID-nya itu gejala klinisnya ringan. Jadi dia tidak ada gejalanya, sudah sembuh, dan mungkin 2-3 bulan setelahnya positif lagi kembali. Itu namanya reinfeksi. Jadi, jadi memang kita harapkan nanti semoga kalau sudah ada otorisasi bisa kita vaksinasi juga kepada penyintas. Iya, dan ini mungkin terkait gejala baru COVID yang muncul saat ini, Pak Ansariadi mungkin bisa dijelaskan, Pak? Yang bagaimana maksudnya? Terkait gejala baru COVID yang ada saat ini, Pak. Meskipun bukan di Indonesia ya,
di Amerika misalnya yang memiliki tingkat penularan lebih cepat dibandingkan dengan virus corona ini? Ya, saya kira dari literatur kita dapatkan bahwa penyakit COVID ini katanya adalah 1000 wajah. Bisa banyak sekali manifestasinya ya secara klinis. Yang banyak kita dapatkan itu adalah adanya gangguan respiratori. Tapi di beberapa literatur lain ternyata juga banyak menimbulkan gangguan-gangguan lain yang bisa ke fungsi hati, bisa ke pencernaan, bisa ke saluran darah. Dari itu yang kita dapat dari literatur, dan saya kira orang juga masih mempelajari karena kadang-kadang dilaporkan di negara ini demikian kondisinya, tapi dari negara lain juga melaporkan ada yang lain manifestasi kliniknya. Saya kira begitu ya. Iya, Pak, kalau misalnya soal varian baru COVID ini, apakah nantinya vaksinnya itu efektifkah? Meskipun memang belum ada sih di Indonesia, tapi untuk mengantisipasi itu kira-kira Indonesia, khususnya kita Sulawesi Selatan, akan mendapat jatah vaksin yang sejauh seberapa efektif? Oke, kemarin saya mengikuti salah seorang presentasi dari ahli imunologi. Beliau menyatakan bahwa seberapa persen sih perbedaan varian yang baru dengan yang ada sekarang. Ternyata sebagian besar itu hampir sama ya, menurut apa yang disampaikan, walaupun ada perbedaan secara genetik. Jadi walaupun ada dilakukan vaksinasi sekarang, sebagian besar masih bisa memberikan perlindungan terhadap varian baru dari COVID-19 yang ada sekarang. Begitu dari menurut para ahlinya bahwa tidak, walaupun kita mengatakan mungkin varian baru, tapi masih ada kesamaannya. Nah, ini menurut yang saya dapatkan informasi dari ahli imunologi kemarin itu, bahwa masih bisa memberikan perlindungan walaupun mungkin tidak 100% ya. Tapi itu ke arah sana saya kira masih banyak riset-riset yang dibutuhkan sejauh mana ini bisa memberikan perlindungan terhadap kalau ada varian baru, dan apakah memang sudah masuk varian baru di Indonesia atau ada di Makassar. Ini saya kira kita tunggu saja informasi dari para ahlinya. Terima kasih. Ya, baik. Dan mungkin kepada Bapak Ansar Yadi terlebih dahulu ya, kemudian Dr. Firdaus, ada yang ingin disampaikan mungkin Pak, baik kepada masyarakat luas, kemudian juga terkait berita-berita hoax yang beredar di luar sana, bisa diluruskan. Ya, kalau topik kita malam ini adalah vaksinasi, jadi secara public health, intervensi vaksinasi itu adalah intervensi yang memberikan bukti nyata terhadap perlindungan kesehatan penduduk. Beberapa masalah-masalah kesehatan public health telah banyak dicegah atau bisa diatasi dengan vaksinasi, dan sekarang kita beralih ke COVID-19. Jadi tidak usah khawatir bahwa vaksinasi ini akan memberikan efek samping dan sebagainya. Kalaupun itu ada benefitnya masih jauh lebih besar dan bisa memberikan perlindungan yang cukup banyak kepada masyarakat secara keseluruhan. Mungkin secara individu tidak terlalu orang mengira 60%, tapi kalau kita lihat secara public health, kita kalkulasi ini benefitnya sangat besar karena akan memberikan perlindungan kepada sedemikian banyak orang di Indonesia, mungkin ratusan juta di Indonesia, mungkin di Sulawesi Selatan bisa sampai jutaan, dan ini tentunya akan memberikan efek peningkatan kesehatan penduduk secara keseluruhan. Jadi tidak usah takut divaksin. Bukti secara empirik, secara ilmiah sudah ada bahwa ini cukup manjur, dan tidak usah khawatir terhadap informasi-informasi yang salah tentang COVID ini. Saya kira begitu. Ya, baik. Ke Dr. Firdaus, ada yang ingin disampaikan, Dok? Terima kasih, Keswa. Memang kalau kita lihat, saya merasa memang sangat wajar ya kalau kita masih merasa ragu dengan vaksinasi, karena memang itu sesuatu yang baru. Itu sangat manusiawi apabila kita merasakan ragu terhadap vaksinasi. Cuman
kalau kita melihat dari tadi yang disampaikan oleh Pak Ansaryadi bahwa tingkat kematian kita itu 2%. Jadi kalau misalnya kita kalikan dengan 2% dari 8 juta penduduk Sulawesi Selatan, itu 160.000 orang yang meninggal akibat COVID-19. Dan kalau kami dalam dunia kesehatan, saya dengan Pak Ansaryadi, kita dalam dunia kesehatan adalah satu nyawa itu tetap sangat berarti. Jadi memang vaksinasi, kalau kita melakukan vaksinasi, bukan hanya kita melindungi diri kita, tapi kita juga melindungi keluarga kita melindungi juga orang di sekitar kita. Tadi memang kita harapkan 70% cakupannya, tapi 70% itu harus dicapai pada seluruh level. 70% di Sulawesi Selatan, 70% di Makassar, 70% di kecamatan tak, 70% di kelurahan tak, 70% di tempat kerja tak, 70% di sekolahnya anak tak, dan juga 70% kalau misalnya kita datang ke acara kawinan, ada 100 orang di satu ruangan, diharapkan 70 orang itu sudah divaksinasi. Kalau kurang dari itu akan ada terjadi wabah lagi. Dan kalau terjadi wabah, itu sama seperti kita lempar dadu, apakah ini akan bergejala klinis ringan, bergejala klinis sedang, atau akan menyebabkan kematian, dan kita tidak mau itu terjadi pada keluarga kita. Makanya vaksin. Ya, terima kasih Kiswah. Baik, makasih untuk Pak Ansaryadi, untuk Dr. Firdaus atas kesempatannya. Sehat selalu Pak. Semoga keluarga semuanya terlindungi ya. Amin. Beraktivitas. Amin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara singkat saya dengan kedua narasumber kita yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini, di mana ada Ketua Tim Epidemiologi Kota Makassar, Bapak Ansaryadi, dan juga tim ahli pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Muhammad Firdaus. Dan kita ketahui memang bahwa vaksinasi ini sudah aman karena sudah memiliki izin edar dari BPOM dan juga sudah diakui kehalalannya dari Majelis Ulama Indonesia. Dan selain itu juga meskipun kita tahu bahwa ada efek sampingnya, namun efek samping yang dihasilkan ini tidak separah yang dipikirkan oleh masyarakat. Kemudian juga sudah efikasinya mencapai 65% atau di atas WHO. Dan yang pasti ketika kita sudah vaksinasi, penerapan protokol kesehatan juga tetap harus dilakukan karena tidak menutup kemungkinan bahwa sistem imun yang ada di dalam tubuh kita ini masih belum terbentuk secara normal. Untuk itu saya Kiswah Ruslia pamit, sampai ketemu di live virtual news selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.